Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Anita Ramawati. Hari ini kita akan belajar mengenai bab fungsi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang yuk kita masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai domain dan rank pada fungsi. Sebelumnya, kita pernah belajar mengenai relasi dan fungsi di kelas 8. Sebelum kita masuk ke materi, kakak akan mengulas sedikit mengenai fungsi yang telah kita pelajari di kelas 8. Perhatikan contoh berikut, terdapat fungsi yang memetakan A ke B, di mana A dan B merupakan himpunan bilangan real yang disajikan dalam diagram panah berikut. Bisa kita lihat. Nah, ini merupakan fungsi karena tepat memetakan satu anggotanya. Selanjutnya, nah, himpunan A merupakan domain atau daerah asal, dan himpunan B merupakan kodomain atau daerah kawan. Jadi, untuk domainnya sendiri merupakan anggota himpunan A, yaitu negatif 1, 0, 1, dan 2. Sedangkan untuk kodomainnya itu himpunan B, maaf, yang beranggotakan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya untuk ranknya, rank merupakan daerah hasil dari pemetaan A ke B, yaitu negatif 1 berpasangan dengan negatif 2, berarti ranknya negatif 2. 0 berpasangan dengan 0, ranknya 0. Terus 1 berpasangan dengan 2, berarti ranknya 2. Dan 2 berpasangan dengan 4, berarti ranknya 4. Sehingga didapat rank yaitu negatif 2, 0, 2, dan 4. Nah, domain dan rank dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu DF sama dengan X, di mana negatif 1 merupakan batas bawahnya, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2, di mana 2 merupakan batas atasnya. X anggota bilangan real. Selanjutnya, untuk ranknya sendiri dinotasikan dengan RF. RF sama dengan Y, di mana negatif 2 sebagai batas bawahnya, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4, dan 4 merupakan batas atasnya. Y anggota bilangan real. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu domain? Domain atau daerah asal merupakan himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsi F terdefinisi. Seperti pada slide sebelumnya, untuk notasi domain ialah DF. Nah, DF sama dengan X, di mana X anggota bilangan real. Selanjutnya, apa sih itu rank? Rank atau daerah hasil merupakan himpunan semua bilangan real Y yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real X. Notasi dari rank ialah RF sama dengan Y, di mana Y anggota bilangan real. Nah, agar fungsi dapat terdefinisi, terdapat dua syarat. Yang pertama, syarat mutlak. Yang kedua, syarat khusus. Untuk syarat mutlak sendiri ialah fungsi harus merupakan bilangan real. Sedangkan untuk syarat khususnya ada 3 kategori nih. Yang pertama, jika bentuk fx sama dengan gx per hx, maka hx tidak sama dengan 0. Mengapa? Karena hx merupakan sebuah penyebut, sehingga bilangan berapapun dibagi dengan 0 tidak akan terdefinisi. Jadi, penyebutnya atau hx harus tidak sama dengan 0. Kedua, jika bentuk fx sama dengan akar bx, maka bx lebih dari sama dengan 0. Mengapa? Karena
jika Bx kurang dari sama dengan 0 atau dalam artian nilai Bx itu negatif, maka Fx akan menghasilkan bilangan imajiner karena Fx sama dengan akar bilangan negatif. Selanjutnya, yang terakhir, jika Fx sama dengan A log Bx, maka Bx lebih dari 0. Nah, untuk syarat khusus yang ketiga ini akan teman-teman pelajari lebih dalam di matematika peminatan. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Terdapat Fx sama dengan 2x kuadrat dengan batas 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa daerah asal dari fungsi tersebut telah ditetapkan dengan jelas, yaitu batas tadi yang 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Sehingga diperoleh df sama dengan x, di mana 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. X anggota bilangan real. Nah, untuk menentukan rangenya, kita substitusikan terlebih dahulu batas atas dan batas bawah ke dalam fungsi tersebut. Sehingga F0 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat kan 0, dikali 2 hasilnya 0. Terus F3 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9. 9 dikali 2 sama dengan 18. Sehingga diperoleh untuk batas bawah ring itu 0 dan untuk batas atasnya itu 18. Jadi RF sama dengan Y, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 18. Y anggota bilangan real. Nah, tadi kan daerah asal fungsinya ditentuin tuh. Terus bagaimana jika daerah asal fungsi belum ditentukan atau tidak ditentukan? Nah, jika daerah asal fungsi tidak ditentukan, maka disepakati bahwa daerah asalnya merupakan himpunan semua bilangan real X. Selanjutnya, kita masuk ke contoh selanjutnya. Tentukan domain dan range dari fungsi-fungsi berikut ini. A, fx sama dengan 2x ditambah 6. B, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. C, fx sama dengan 2x ditambah 4. D, fx sama dengan 5 per 3x dikurang 9. Baik, penyelesaiannya untuk yang A, bisa kita lihat karena daerah asal fungsi tidak ditentukan, maka df sama dengan x, di mana x anggota bilangan real atau himpunan semua bilangan real x termasuk ke dalam domain fungsi tersebut, memenuhi syarat domain tersebut. Selanjutnya untuk RF sama dengan Y, di mana Y anggota bilangan real. Untuk yang B ini hampir sama dengan yang A, di mana daerah asal fungsinya belum ditentukan atau tidak ditentukan, sehingga diperoleh DF sama dengan X, di mana X anggota bilangan real. Semua himpunan bilangan real X memenuhi. Dan untuk RF-nya sama dengan Y, di mana Y anggota bilangan real. Untuk yang C, nah, karena fungsi tersebut berbentuk akar, maka 2x ditambah 4 harus lebih dari sama dengan 0 agar fungsi terdefinisi. Sehingga kita cari nilai x-nya sebagai batas bawah. Sehingga 2x ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan negatif 4. X lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi, untuk df-nya sama dengan x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 2. X anggota bilangan real. Dan untuk rf-nya sama dengan y, di mana y anggota bilangan real. Yang D, nah karena fungsi tersebut berbentuk rasional dan memiliki penyebut, sehingga
agar fungsi dapat terdefinisi, maka penyebutnya harus tidak sama dengan 0. Nah, kita cari nilai X yang tidak sama dengan berapa, sehingga fungsi tersebut dapat terdefinisi. Kita cari 3X dikurang 9 tidak sama dengan 0. 3X tidak sama dengan 9. X tidak sama dengan 3. Jadi, untuk DF-nya sama dengan X, di mana X tidak sama dengan 3. X anggota bilangan real. Dan untuk RF-nya ialah Y, di mana Y anggota bilangan real. Selanjutnya, kita masuk ke domain dan range pada grafik. Kita perhatikan grafik pada gambar 3.2 bagian 4. Nah, untuk daerah asal sendiri, dia berada di sumbu X. Sedangkan untuk daerah hasilnya, dia berada di sumbu Y. Kita lihat grafik berikut. Grafik tersebut memiliki titik awal atau titik pangkal atau batas minimumnya itu di 2,1. Sehingga daerah asal fungsi yang digambarkan pada gambar titik 2 adalah semua bilangan real X lebih dari sama dengan 2. Nah, dapat ditulis X di mana X lebih dari sama dengan 2. Nah, sama halnya untuk nilai Y. Daerah hasilnya adalah semua bilangan real Y pada interval Y lebih dari sama dengan 1. Atau dapat ditulis Y di mana Y lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Gambar 3.2 bagian 1. Nah, grafik tersebut memiliki titik awal atau batas minimum di X sama dengan negatif 2. Nah, grafik tersebut dapat terus bergerak menuju sumbu X positif sehingga tidak memiliki batas maksimum yang ditandai dengan tanda panah pada ujung grafik tersebut. Jadi, tanda panah tersebut menunjukkan bahwa grafik dapat terus bergerak ke arah sumbu X yang tidak diketahui berapa nilainya, berapa batas maksimumnya, sehingga daerah asalnya berlaku untuk semua nilai X lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi, DF sama dengan X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 2, X anggota bilangan real. Nah, begitupun dengan nilai Y-nya. Semua nilai Y lebih dari sama dengan 1 itu memenuhi, sehingga diperoleh RF sama dengan Y, di mana Y lebih dari sama dengan negatif 6. Y anggota bilangan real. Nah, mengapa tandanya lebih dari sama dengan? Karena titik koordinat atau titik pangkalnya menunjukkan titik penuh. Maka tanda yang digunakan adalah lebih dari sama dengan. Nah, akan ada di beberapa soal yang titiknya menunjukkan titik kosong. Nah, jika titiknya titik kosong, maka untuk tandanya kita gunakan hanya lebih dari, tidak menggunakan sama dengan. Selanjutnya, perhatikan gambar titik 2 bagian 2. Nah, grafik tersebut merupakan grafik dari fungsi kuadrat yang berbentuk kurva. Kurva tersebut menghadap ke bawah, sehingga kurva tersebut akan terus bergerak ke arah negatif. Namun, karena kedua ujung kurva ditandai dengan tanda panah, maka untuk nilai X-nya tidak memiliki batas, sehingga daerah asalnya berlaku semua bilangan real X. Jadi, DF-nya sama dengan X, di mana X anggota bilangan real. Selanjutnya, untuk daerah hasilnya atau Y-nya itu bisa kita lihat grafik tersebut memiliki titik puncak negatif 2,1. Maka nilai Y memiliki batas maksimum di Y sama dengan 1. Nah, seperti yang telah tadi disebutkan bahwa grafik tersebut terbuka ke bawah dan bergerak menuju sumbu Y negatif, maka daerah hasilnya Y kurang dari sama dengan 1. Sehingga RF sama dengan Y, di mana Y kurang dari sama dengan 1. Y anggota bilangan real. Selanjutnya untuk contoh ketiga,
Kita lihat gambar 3.2 bagian 3 berikut. Nah, bisa kita lihat pada grafik tersebut terdapat dua buah asimtot atau garis lurus yang didekati oleh kurva. Pada sumbu X sama dengan 2, terlihat kedua kurva hanya mendekati, sehingga kedua kurva tidak menyentuh tepat di X sama dengan 2. Jadi, untuk daerah asalnya, bisa kita lihat ialah DF sama dengan X, di mana X tidak sama dengan 2. X anggota bilangan real. Selanjutnya, untuk daerah hasilnya juga bisa kita lihat terdapat garis asimtot Y sama dengan 1. Kurva hanya mendekati garis asimtot tersebut, jadi untuk kurva tersebut tidak tepat menyentuh di Y sama dengan 1, sehingga untuk RF-nya sama dengan Y, di mana Y tidak sama dengan 1. Y anggota bilangan real. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini, untuk materi hari ini dicukupkan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Tetap semangat untuk teman-teman semua, meskipun kita dalam masa pandemi ini, semoga tidak mengurangi rasa semangat belajar kita, rasa semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Semangat teman-teman! Oh iya, kakak mau mengingatkan untuk kita semua, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan jangan lupa gunakan maskernya saat keluar rumah. Jangan lupa juga untuk mengikuti protokol kesehatan. Stay safe and stay healthy teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.